Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Nathan Sarawati Situmorang dengan NPM akhir 124 dari kelas Perikanan C 2022. Di sini saya akan membuat video tutorial uji Kuskawalis. Oke, di sini ada soalnya. Mahasiswa Perikanan 2020 mau melakukan penelitian TPHP mengenai pengaruh penambahan daging ikan mas terhadap cita rasa bakso dengan penambahan pada perlakuan A 90 gram, B 180 gram, C 270 gram, dan D 360 gram. Penelitian mengambil 20 responden secara acak untuk memberikan penilaian terhadap beberapa perlakuan penambahan daging ikan mas tersebut. Diperoleh hasil penilaian sebagai berikut. Nah, keterangannya di angka nomor 1 menunjukkan sangat kurang, 3 kurang, 5 cukup atau sedang, 7 baik, 9 baik sekali. Apakah dari hasil penilaian responden tersebut terhadap perbedaan yang nyata dan perlakuan manakah yang berbeda nyata? Oke, selanjutnya ini ada datanya, udah data asli. Nah, sekarang langkah pertama kita bikin perankingan dulu. Ini rumusnya rank AVG, klik data yang pertama, terus di blok semua angka data asli, disolutkan Fn F4, terus kita pilih di sini yang Desember. Tutup kolom, enter. Nah, sekarang itu di drag aja ke samping, setelah itu di drag lagi ke bawah, sampai 20. Selanjutnya di sini kita tandain pakai warna yang kita mau. Oke, di sini kita langsung lanjut untuk hitung totalnya pakai rumus sum ini sampai 20, kita lalu didrag lagi ke samping. Nah, untuk rata-rata pakai rumus average, blok lagi data yang A ke 20, terus di drag lagi ke samping. Nah, sama juga kayak ini. Ini totalnya di pangkat 2. Drag lagi ke samping. Nah, di sini tuh kita jumlahin lagi. Nah, selanjutnya kita nyari angka yang sama. Nah, di sini dinomorin dulu sampai 5 karena angka aslinya itu ada 5, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita cari ranknya untuk angka 1. Ranknya ada di 7. Copy aja, copy paste. Yang 3 itu untuk yang 5 yang 7 ini yang 9 ini 16,5. Oke, selanjutnya kita cari frekuensi dari masing-masing ini. Di sini udah ada rumus, bisa pakai rumus, kita bisa pakai rumus yang sama dengan kontif ini. Terus kita ngeblok datanya, lalu diabsolutkan, terus
kita tentukan ini kriterianya yang ini ya, untuk data rank yang ini. Oke, tutup. Nah, sini kita bisa drag aja. Oke, selanjutnya kita memastikan dulu jumlah frekuensinya sama nggak sama jumlah datanya. Ternyata sama. Ya, sama. Pindah. Kita tentukan dulu, kita samain jumlah data sama jumlah frekuensinya. Nah, perlu sama sesuai ya. Selanjutnya kita isi dengan rumus frekuensi di pangkat 3. Nah, di drag ke bawah. Yang selanjutnya ini T pangkat 3 dikurangin sama T. T pangkat 3 dikurangin sama ini, T. Drag lagi ke bawah. Sini kita jumlahin. Untuk T besarnya kita jumlahin. Yang ini, blok data yang ini, udah. Oke. Sekarang kita bisa hitung FK-nya pakai rumus 1 dikurang buka kurung ini T yang besar tadi dibagi buka kurung lagi jumlah data di pangkat 3 dikurangin sama jumlah data kurung 2 kali. Nah, sekarang hitung XR kuadratnya itu pakai rumus 12 di per datanya adalah 80 kali jumlah data tambah 1 itu 81, terus dikali total kuadrat yang ini. Sorry, ini tutup buka kurung lagi. Total kuadrat dibagi sama jumlah respondennya ada 20 kan ya. Terus dikurangin 3 kali jumlah data ditambah 1 ya, 81. Nah, kalau untuk koreksi itu rumusnya XL kuadrat tadi di per FK. Untuk tabel ini 5%. Ini rumusnya CIS. Ini INVRT pakai 0,05 terus pakai DB perlakuan. Nah, DB perlakuannya kan tadi ada 4. Ya, ada 4 kan ya. Terus DB perlakuan itu perlakuan di per 1 jadi 3. Nah, di sini katanya hitung kalau lebih besar daripada tabel itu H1-nya diterima dan terdapat perbedaan nyata sehingga dapat dilanjut ke uji lanjutan. Nah, di sini hitungnya tuh yang ini, yang 22, tabelnya yang 7. Jadi kan lebih besar hitung, jadi kita bisa lanjut. Nah, lanjut ini nyari Z. Z yang pertama tuh rumusnya 0,05 dibagi jumlah perlakuannya ada 4 dikali perlakuan kurang 1, 3. Nah, yang
cat yang kedua itu pakai rumus norm 6 SINV. Terus ininya ini INV yang nih. Oke, terus cat yang ketiga itu pakai rumus SQRT. Terus 3 kali jumlah data 80 dikali jumlah data tambah 1 81 terus dibagi 12 dikali 1 per N1 ada 20 ditambah 1 per nah, terus hasil akhirnya itu kita rumus TBS yang Z2 tadi dikali sama Z yang ketiga. Sekarang kita masuk ke penulisan notasi. Nah, hasil akhirnya ini dipindah ke ini R. Perlakuannya ada A, B, C, D. Oh. Nah, rata-ratanya itu bisa kita copy dari sini. Pasta spesial. Values dan transport. Oke. Nah, sebelumnya ini diurutkan dulu. Jadi rata-ratanya. Oke, selanjutnya ini isi yang kosong dulu. Oke, di sini kita langsung aja kurangin. Ini perlakuan B dikurangin sama perlakuan A. Perlakuan C dikurangin sama perlakuan A. Perlakuan D. Kalau yang ini Oke, di sini penentuan notasinya kita bandingin angka yang ini sama hasil R, hasil akhirnya. Nah, di sini kan ada angka 4,675. Nah, dari ini kan lebih kecil dari 19,3. Jadi itu tidak terdapat perbedaan yang nyata. Nah, di sini tuh yang pertama tuh ini dulu ya. Notasinya A kecil karena belum ada perbedaan yang nyata.
Nah, ini juga tadi lebih kecil yang ini, jadi tidak ada perbedaan yang nyata. Terus selanjutnya ini ada 23 sama 19 itu lebih besar 23. Jadi ada perbedaan nyata. Jadi notasinya berubah jadi B. Selanjutnya ini ada Nah, selanjutnya karena yang ini berbeda nyata, jadi kita geser ke sampingnya, ke bawah, ke samping, terus ke bawahnya. Nah, 23,6 ini juga masih lebih besar dari 19,38. Jadi, terdapat perbedaan yang nyata, jadi notasinya diganti, jadi C kecil. Nah, di sini kita tandain dulu yang berbeda nyata pakai warna hijau sama yang tidak nyata berwarna kuning. Nah, ini tadi tidak berbeda nyata. Oke, kuning. Yang ini berbeda nyata. Yang ini tadi berbeda nyata. Nah, terus kalau yang ini itu tuh berbeda nyata karena lebih besar. Yang ini tidak berbeda nyata. Ini berbeda nyata. Kalau ini tidak. Nah, selanjutnya untuk penulisan notasinya, ini kan tidak berbeda nyata, jadi tidak perlu ditambahkan angka sebelumnya. Nah, kalau di antara perlakuan B sama C, itu kan ada perbedaan nyata. Um, tetapi di sini tuh ada perbedaan yang tidak nyatanya. Jadi, yang ini, kolom yang, gimana sih? Nah, untuk penulisan notasinya ini, eh, yang perlakuan A sama B kan tidak berbeda nyata ya, terus notasinya sama, jadi nggak usah ditambah apa-apa. Tapi untuk perlakuan B sama C itu kan beda notasinya. Tetapi di sini tuh eh, ada yang tidak berbeda nyata juga. Jadi yang di B ditambahin notasinya ditambah B kecil. Jadi AB. Nah, untuk yang di B ini tuh perlakuan perlakuan C sama D itu juga sama. Jadi di sini tuh ditambahin C. Selanjutnya kita udah bisa bikin kesimpulan statistikanya itu perlakuan A itu bedanya perlakuan B. Tetapi berbeda nyata perlakuan C dan perlakuan perlakuan B itu berbeda nyata terhadap
perlakuan A dan perlakuan berbeda perlakuan B. Perlakuan C tidak berbedanya A dengan B ya. C, B, dan D. Perlakuan C. Tetapi perlakuan B berbedanya A dengan perlakuan berbedanya dengan perlakuan A, B, A, dan kesimpulan penelitiannya itu penambahan yang baik adalah 90 hingga 180 gram. Nah, untuk sarannya yang efektif sebanyak 90 gram itu. Oke, hanya ini yang bisa saya kerjakan di dalam video tutorial ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.